Habitat for Humanity Indonesia melanjutkan penyediaan tempat singgah bagi tenaga kesehatan di masa pandemi. Sejak April 2020, Habitat for Humanity Indonesia telah melayani lebih dari 1.800 tenaga kesehatan untuk mendapatkan istirahat yang nyaman dan aman. Melalui program bergerak atau bangkitkan energi gerakan kebaikan, salah satunya adalah kompetisi bakar kalori secara virtual dari rumah. Habitat mengajak masyarakat tetap produktif di masa pandemi. Lanstok kali ini kita akan membahas bagaimana upaya menyediakan tempat istirahat yang nyaman bagi tenaga kesehatan yang telah berjuang di tengah pandemi COVID-19. Banyak dari mereka yang tidak diterima di tempat tinggal biasa mereka karena khawatir dianggap membawa virus corona. Nah, Habitat for Humanity Indonesia telah memberikan tempat singgah bagi 1.800 tenaga kesehatan di seluruh Indonesia. Dan selain itu, Habitat for Humanity Indonesia juga mengajak masyarakat untuk tetap produktif di masa pandemi seperti sekarang. Untuk membahasnya kita sudah terhubung melalui aplikasi Zoom dengan Direktur Nasional Habitat for Humanity Indonesia, Pak Susanto. Selamat siang, Pak Susanto. Selamat siang, Pak. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di siang hari ini ya, Pak ya. Iya, terima kasih Pak Rudi. Ini sebelum ke tempat singgah bagi para tenaga kesehatan, ini ada satu program yang dibikin sama Habitat for Humanity, program bergerak namanya kalau saya tidak salah. Ya Pak, program bergerak. Jadi bangkitkan energi, gerakan kebaikan. Oke, apa ini sebetulnya program apa ini? Oke, saya kasih Pak Rudi, saya jelasin sedikit latar belakangnya ya. Jadi masa pandemi ini kan kita disuruh di rumah saja. Ya. Stay at home. Betul. Ini membuat ada masalah nih. Ini jadi banyakkan di rumah jadi mager Pak, malas gerak. Malas gerak ya. Ya, jadi kita nih durasi kita menghabiskan waktu untuk duduk, diam ya. Itu jauh lebih lama daripada kita berjalan atau melakukan sesuatu aktivitas fisik ya. Oke. Jadi gaya hidup sedentari itu kalau kita lihat itu terjadi di mana orang work from home, study from home ya. Dan everything from home. Termasuk kita juga nih duduk nih, diam, memakai Zoom ya. Nah, kemudian juga banyak kan setelah itu kita nonton film Netflix atau apa, main game ya. Dan apa? Dan makan minum juga kita pakai order, pakai online. Jadi habis waktu duduk diam lebih banyak. Nah, ini bahayanya. Bahayanya kalau gaya hidup mager ini itu mempengaruhi penyakit-penyakit lifestyle seperti jantung, diabetes, tekanan darah tinggi. Dan itu berbahaya Pak, karena 3 penyakit yang tadi saya sebut itu adalah 3 dari 5 penyakit penyerta yang kalau bersama COVID susah ini Pak, betul nggak? Makanya masa pandemi ini yang aset kita, kekayaan kita itu adalah kesehatan. Kita harus sehat Pak. Bagaimana sehat? Ya kita harus bergerak Pak. Makanya kita ingin mengajak orang bergerak meskipun di rumah saja. Banyak aktivitas bisa kita lakukan di rumah. Baik dari olahraga ringan, kemudian kita bisa berkebun, memasak, membersihkan rumah, dan apa saja yang dilakukan di rumah, aktivitas fisik yang tujuannya adalah untuk kesehatan. Makanya kita ngadakan lomba bakar kalori di rumah saja. Oke, ini kampanyenya juga dengan lomba ya? Iya Pak. Oke, ini kampanye dan lomba. Karena lomba itu membuat semangat, Pak. Ada lomba, ada hadiahnya. Jadi orang jadi semangat, Pak. Ada semacam tambahan motivasi selain untuk tetap sehat ya? Ya, Pak Rudi. Betul, Pak. Oke. Nah, ini program bergerak ini sudah mulai kapan ini, Pak Susanto? Kita mulainya di 17 Agustus dan kita akhirinya nanti tanggal 28 Oktober, Hari Sumpah Pemuda. Ini 2 hari penting bangsa kita, Pak. Hari Kemerdekaan dan Sumpah Pemuda. Selama ini, nah di program ini kita ada webinar juga, webinar kesehatan, talk show, ya, yang kemudian juga ada virtual garden tour, yang semua kita samakan, dan juga udah pasti lomba bakar kalorinya. Jadi lomba bakar kalori kita mulai nanti 1 sampai 14 Oktober, Pak. Mulainya dari 1 sampai 14 Oktober. Lomba artinya bakar sebetulnya kalori. belum telat dong untuk ikut ya? Belum, Pak. Makanya hari ini cepat. Kalau yang pemirsa tergerak, ayo kita bergerak sekarang juga. Oke.
Nah, ini kalau bicara lomba biasanya di asosiasi banyak orang itu pasti ada hadiahnya nih. Ya, Pak. Ya, Pak Rudi, ada hadiahnya pasti, Pak. Hadiah nomor 1, Pak. Kesehatan, Pak. Itu nomor hadiah 1 ya? Oke. Kita sehat, ya Pak ya. Nah, hadiah kedua, kita membantu, dengan ikut program itu, kita membantu program tempat singgah pejuang medis. Itu hadiah kedua, Pak. Jadi istilahnya kita sehat dan kita juga menyehatkan orang lain. Dalam arti kita menyehatkan, mendukung program singgah ini sehingga pejuang medis bisa istirahat dengan baik sehingga mereka sehat. Jadi kita sehat, orang sehat. Hadiah ketiga ya kita ada hadiah, ada hadiah handphone, Oppo, Reno 4 yang baru dan juga hadiah-hadiah hiburan yang begitu banyak. Dan ini semua sangat kita dukung, kita paketkan sehingga orang itu sehat, nyehat, dan senang. Siapa aja yang boleh ikut program ini, Pak Susanto? Siapa saja, Pak, semua usia yang itu, karena ini kan diadakannya di virtual ya, Pak ya. Jadi kita istilahnya kita tidak perlu berkumpul di satu tempat, kita lakukannya, Anda dilakukan di rumah saja. Kita ingin meminta mereka melakukan di rumah, tapi yang kita minta mereka harus upload, Pak. Mereka harus upload kegiatan mereka setiap hari selama 14 hari. Kenapa 14 hari, Pak? Karena kami percaya bahwa orang kalau dalam 2 minggu melakukannya, itu ada penelitiannya, kalau 2 minggu dia setiap hari melakukan, itu biasanya akan terbina kebiasaan baru. Nah, kebiasaannya adalah kebiasaan bergerak, kebiasaan beraktivitas fisik di rumah. Itu yang kita itu. Jadi lakukan tiap hari, upload kegiatannya, upload. Nah, kita minta di-upload di Instagram. Kenapa, Pak? Karena kita ingin mereka juga memasyarakatkan bergerak. Jadi menebarkan berita kebaikan. Dengan Anda bergerak dan mengajak orang bergerak, maka kita akan mencapai bangsa Indonesia bergerak, Indonesia sehat. Oke. Pak Susanto, ini sebetulnya menjadi pertanyaan saya, lombanya itu gimana? Ternyata virtual ya. Jadi nggak perlu berkerumun kan, gitu kan? Tidak, di rumah saja, Pak. Di rumah saja. Tapi ini menarik sebetulnya, kalau di rumah saja, ini kan lomba. Nanti bagaimana cara tahu yang menangnya siapa? Jadi gini, Pak, Anda peserta itu harus upload datanya dan aktivitasnya tiap hari, ya. Kita ada tutoringnya bagaimana dia upload datanya dan itu juga selain upload ke database kami, dia juga upload ke Instagram. Nah, setiap hari kami akan mencantumkan 3 tertinggi, jadi supaya mereka termotivasi. Jadi setiap hari kita minta mereka bergerak, melakukan aktivitas olahraga ringan ataupun aktivitas fisik mana saja. Itu ada 2 kategori. Ini aktivitas maksudnya bisa saja tadi kan olahraga atau olahraga ringan, berkebun, bahkan mungkin bersih-bersih rumah, nyapu gitu. Betul, Pak. Ngepel mungkin juga barangkali. Ngepel, betul. Cuci baju, Pak. Cuci piring. Cuci piring. Nah, itu aktivitas-aktivitas yang kita lakukan yang tadi saya sebutkan itu, Pak, itu cukup banyak bakar kalori, Pak. Kalau dilakukan tiap hari sehat, Pak. Itu alat untuk mengukurnya ada itu, Pak? Nah, sebenarnya kita tidak ingin menyulitkan. Jadi sekarang kan zaman now itu kan aplikasi banyak, Pak. Jadi ada di handphone, di Android maupun iPhone, Anda tinggal download aja aplikasi. Dan kalaupun tidak ada aplikasi, tidak apa-apa, Pak. Kita ada form manualnya. Jadi diisi form manualnya, kemudian di-upload atau di-upload ke data kami. Jadi misalnya cara manual pun kami terima, Pak. Yang penting sehat, Pak. Kita nggak menjual alat, tapi kita ingin semua masyarakat sehat. Dan ini menjadi bahan kampanye ya untuk membuat masyarakat terus produktif dan bergerak ya. Betul, betul, Pak. Ini bakal seru ini kalau misalkan nggak harus bentuk olahraga push up, lari atau apa, tapi membersihkan rumah itu jadi seru sekali itu nanti. Ya. Jadi kita juga udah banyak dapat komen-komen positif bahwa sebenarnya ini sesuatu yang sangat simpel yang bisa dilakukan. Tujuannya cuma bergerak, itu aja. Nah, karena dengan bergerak kita bisa membangkitkan tenaga positif, Pak. Kalau kita beraktivitas sosial, fisik, kita bukan hanya sehat dalam fisik, tapi juga mental kita sehat, Pak. Dan itu sangat diperlukan di masa pandemi ini, Pak, kesehatan. Oke. Nah, Pak, ini soal kesehatan. Kita akan bahas ini nanti di segmen berikutnya. Pak Susanto ya, kita akan lanjutkan ya. Pemirsa jangan kemana-mana, Landstalk masih akan kembali usai.
Ya, dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Pak Susanto, Direktur Nasional Habitat for Humanity Indonesia. Pak Susanto, tadi kan cerita soal program bergerak ini sebetulnya bagian dari kampanye tentang kesehatan dan juga untuk menyediakan tempat tinggal bagi tenaga-tenaga kesehatan. Betul Pak ya? Betul, betul Pak Rudi. Ya. Oke, nah ini soal tenaga kesehatan sendiri dari amatan Pak Susanto, ini sebetulnya kondisi mereka, tempat tinggal mereka ini memang kan kalau kita baca di media gitu banyak sekali mereka yang pada akhirnya dalam tanda kutip ya terusir gitu atau ditolak gitu dari tempat tinggal mereka. Nah ini sebetulnya seberapa parah sih sebetulnya Pak Susanto? Jadi begini, ini berdasarkan waktu kami melakukan assessment dan pelayanan kepada tenaga medis tersebut. Sebenarnya ada beberapa hal mereka tidak pulang Pak. Tidak ingin pulang. Pertama ya udah pasti ada karena stigma-stigma negatif dari lingkungannya mereka, tetangga maupun juga itu teman kos. Tapi juga ada yang tidak mau pulang Pak, karena mereka khawatir membawa virus ke rumah selama mereka bertugas. Jadi bukan 100% stigma negatif, tapi juga ada kekhawatiran daripada mereka. Sehingga dari mereka lebih, sendiri ya? Ya, mereka maunya udah saya tidur aja lah di kantornya rumah sakit atau di lorong rumah sakit. Jadi sebenarnya ada khawatir juga dari mereka. Ya. Oke. Nah, terus kemudian yang dilakukan sama Habitat for Humanity Indonesia apa nih Pak? Jadi sebenarnya kita juga melihat bahwa dukungan masyarakat kepada pejuang medis itu luar biasa ya. Jadi mulai dari penyediaan APD, makanan, kemudian juga obat-obatan vitamin ya. Tapi ada yang lupa, ada yang masih kurang dalam hal ini ketika kami melakukan assessment bahwa mereka itu masih perlu tempat tidur. Kenapa mereka nggak bisa tidur di ruang-ruang rumah sakit ya, karena itu sudah dipakai oleh perawat atau pasien ya. Jadi mereka butuh tempat istirahat. Nah disitulah kami menggalang dana untuk menyediakan tempat-tempat hotel yang dekat dengan rumah sakit sehingga mereka pakai untuk beristirahat selama mereka berjuang melawan COVID ini Pak. Mereka berjuang melayani pasien-pasien COVID untuk kita Pak. Oke, ini sudah berjalan Pak programnya? Sudah, kita sudah mulai dari 22 April, kita mulai menggalang dana dari sejak pertengahan Maret sampai April dan kami sudah mendapat dana. Waktu itu 22 April kita sudah membantu, total kita sudah bantu 12 rumah sakit ya Pak, dari Jakarta dan Surabaya dan juga Tangerang. Nah itu yang kenapa kita masih fokus di dua tempat itu, karena kalau kita lihat Jakarta dan Surabaya, waktu dari April sampai Agustus itu mereka paling besar Pak dari sisi pasien COVID-nya dan juga petugasnya sangat membutuhkan. Jadi kami karena keterbatasan hasil penggalangan dana, kami juga fokus kepada yang paling membutuhkan dulu. Tapi kami terbuka untuk semua provinsi yang kami akan bantu sesuai dengan tergantung pada dana yang tersedia untuk membantu mereka Pak. Oke. Ini bentuk bantuannya itu penyediaan kamar bagi mereka untuk istirahat. Betul. Jadi mereka dapat istirahat. Jadi banyak permintaan juga mereka minta 1 kamar 2. Jadi mereka beristirahat di hotel yang terdekat dari rumah sakitnya. Kemudian juga asupan gizi Pak. Kami juga siapkan makanan sehingga mereka tidak usah khawatir baik makan pagi maupun banyak juga dapat makan malam karena mereka pulangnya kadang-kadang yang shift kedua itu agak malam ya Pak. Kemudian transportasi mulai dari rumah sakit ke hotel, hotel ke rumah sakit sehingga mereka pun tidak khawatir bagaimana. Jadi kita siapkan hal-hal ini, dukungan-dukungan fisik dan juga udah pasti karena di hotel kan mereka dapat wifi ya sehingga mereka bisa berkomunikasi dengan keluarganya. Dan jadi itu dukungan-dukungan kami kepada mereka sehingga mereka bisa beristirahat dengan nyaman, besok pagi bangun dengan tubuh segar untuk melayani pasien-pasien. Di sisi lain, hotel juga jadi tetap hidup ya Pak ya? Ya banyak sekali kita bekerja sama dengan 6 hotel dan mereka juga sangat appreciate dan terima kasih. Pertama juga mereka merasa ini membantu bisnis mereka. Kedua juga mereka ingin memberikan dukungan kepada petugas medis. Jadi dukungan hotel kepada petugas medis juga luar biasa Pak. Jadi itulah kita melihat semua orang bergotong royong melawan COVID di masa pandemi ini Pak. Ya. Nah ini ini kan tergantung pada jumlah
dana yang terkumpul kan Pak Susanto ya. Iya. Ini bisa betul. berlangsung sampai berapa lama ini mereka terus dibantu? Atau sebetulnya ya selama ini program berjalan, proses penggalangan dana juga terus berlangsung? Betul. Jadi kami waktu di Maret sampai bulan Agustus kami melakukan beberapa program, terutama kita meminta bantuan-bantuan dari masyarakat melalui laman kitabisa.com dan juga kita bisa bantuan dari perusahaan-perusahaan CSR untuk membantu ini. Nah, di bulan Agustus dan September ini kita pikir kita harus coba dengan program bergerak. Jadi program bergerak yang kami siapkan ini sebenarnya tujuannya adalah membantu juga, membantu mencari dana, menggalang dana juga untuk mereka. Dan kita juga sedang mikirkan program-program berikutnya apa untuk penggalangan dana. Jadi kami tujuannya adalah membantu pejuang medis, tapi kami harus cari cara menggalang dana sehingga semua kita bisa mendapat dana cukup bagi mereka yang sedang berjuang untuk kita, Pak. Oke, ini hingga saat ini sudah berapa tenaga kesehatan, Pak, yang bisa singgah ke tempat-tempat yang disediakan? 1.821, Pak, dan masih ada tinggal sekitar 120-an lagi, jadi mungkin bisa sampai 2.000. Tapi kalau kita lihat, Pak, total kebutuhannya semakin meningkat. Ini kita melihat dalam 2-3 minggu ini aja ya, pasien COVID kan meningkat terus ya, Pak. Betul. Ya, jadi memang kita masih terus perlu bantuan dukungan semua masyarakat untuk sama-sama bergotong royong membantu pejuang medis ini, karena mereka pun yang berjuang sudah terus-menerus perlu dibantu, didukung sehingga kita sama-sama berjuang bersama, Pak. Oke. Nah, ini kan baru di 3 tempat, Pak ya, di Betul, Jakarta, Pak. Di Tangerang, dan juga di Surabaya. Ini Betul. pemilihan 3 tempat ini juga memang karena faktor tenaga kesehatan yang diserap di tempat ini ke penanganan COVID-19 banyak sekali atau bagaimana, Pak? Ya, jadi awalnya kami lebih kepada daerah yang paling membutuhkan ya. Kalau udah pasti Jakarta membutuhkan karena Jakarta paling besar pasien COVID-nya, unfortunately. Tapi ya kita harus bantu, dan kemudian kita lihat waktu bulan-bulan Juli, Agustus kemarin juga Jawa Timur dan hari itu Surabaya juga meningkat sekali, Pak. Ya. Dan sebenarnya kami ingin juga membantu Jawa Tengah, Jawa Barat, dan juga Sulawesi Selatan dan juga Sumatera Utara. Tapi berhubung dananya hanya cukup sedemikian, ya kita fokus kepada daerah yang kita perlu fokuskan dulu. Tapi kami terbuka untuk terus-menerus membantu siapa saja, di mana saja. Karena ini adalah masa bencana nasional dan kita harus gotong royong membantu siapapun juga, Pak. Oke. Nah, ini kalau bicara soal tenaga-tenaga kesehatan ini, Pak Susanto, pernah nggak mungkin ada masukan dari mereka, keluhan mereka, sebetulnya apa yang mereka butuhkan, selain mungkin tempat tinggal yang layak ini? Oke, jadi satu yang tadi saya sempat ngomong, sebenarnya pertama ya mereka bisa istirahat sehingga sehat fisik. Sebenarnya mereka juga butuh dukungan secara moral, Pak, dalam arti untuk kesehatan mentalnya dia. Jadi mungkin ya kita juga minta misalkan ada dukungan masyarakat dengan, saya lihat juga sudah mulai banyak ya, yaitu memberikan lagu, menulis surat, Pak. Sebenarnya dukungan apapun, sesederhana apapun yang membuat orang merasa ada sesuatu di belakang mereka, ada yang motivasi mereka, ada yang mendorong mereka. Saya rasa itu sangat baik, Pak. Itu mungkin ya selain tadi yang saya bilang dari sisi fisik ya, dukungan moral, mental itu sangat penting. Atau mungkin ini kan lagi ada program bergerak yang akan berjalan nanti. Mungkin di video-video para peserta lomba juga mungkin bisa dimasukkan 1-2 kalimat untuk memberikan dukungan moral ke para tenaga kesehatan juga, mungkin itu juga menarik gitu, Pak. Setuju. Ya, jadi di dalam waktu upload nanti kita juga akan nuliskan, ayo kasih dukungan pada itu. Dan satu hal, Pak, satu hal yang penting, ini program bergerak ini membuat kita sehat. Dan dengan sehat, kita sebenarnya membantu pejuang medis, Pak. Sehingga pekerjaan mereka berkurang, Pak. Mereka dalam posisi sekarang, mereka bilang, saya butuh Anda sehat. Kalau Anda sehat, saya pun akan sehat, Pak. Jadi kita sebenarnya dengan sehat, kita sudah mendukung tenaga medis ini, Pak. Artinya ini bukannya peserta lomba nggak perlu membayar biaya keikutsertaan atau segala macam, atau bagaimana sebetulnya, Pak Susanto? Sebenarnya mereka tidak perlu membayar, kami tidak mengharapkan suatu bayaran registrasi, tapi sebenarnya kita mengharapkan ya
dukungan dalam bentuk donasi, Pak. Jadi ya kita hanya bilang ya minimal donasi 75.000, tapi kalaupun ada peserta yang berdonasi di bawah tidak apa-apa. Kenapa kita ambil 75? Karena Indonesia 75 tahun. Nah, jadi kita itu dalam bentuk donasi, karena dana yang terkumpul itu akan ditujukan kepada program tempat singgah pejuang medis ini, Pak. Oke, baik. Pak Susanto, kita jeda sebentar ya. Kita akan lanjutkan ini di segmen berikut nanti. Pemirsa, jangan dipersembahkan oleh Landstok masih akan kembali usai jeda. Ya, dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Pak Susanto dari Habitat for Humanity. Pak Susanto, ini sebetulnya kan program berbasis donasi dari masyarakat kan Pak? Tadi sempat disebutkan juga sebetulnya misalkan bagi mereka yang ikut bergerak ini juga bisa berdonasi. Nah, sebetulnya cara masyarakat itu kan banyak masyarakat yang sebetulnya ingin membantu program-program kebaikan kan? Betul Pak. Nah, ini selain melalui ikut lomba yang mungkin akan diselenggarakan ini, sebetulnya ada cara lain nggak sih Pak? Ada. Jadi kita sebenarnya bisa mengharapkan masyarakat juga bisa langsung masuk ke laman kita www.habitatindonesia.org. Dan kita juga ada laman lain yaitu dukunghabitat.org. Jadi mereka bisa masuk situ dan di situ kira-kira kita ada beberapa program kerjasama dengan pihak-pihak donatur dan mereka bisa donasi. Dan juga atau yang paling gampang untuk masyarakat individual mereka bisa ke kitabisa.com. Di situ juga ada program kita tempat singgah pejuang medis itu, jadi mereka pun bisa berdonasi. Jadi banyak sekali cara berdonasi yang kita lakukan secara virtual ini sehingga masyarakat tidak terbebani dan apapun yang Anda bantu itu sangat berharga bagi pejuang medis. Nah, ini kan berlaku di masa pandemi sekarang nih Pak program-programnya. Betul. Tapi kalau seandainya masyarakat ingin berdonasi untuk program-program yang lainnya, apakah sebetulnya ada juga program-program lain yang dilakukan sama Habitat for Humanity? Banyak sekali Pak Rudi. Jadi kami di Indonesia ini, Yayasan Habitat Kemanusiaan Indonesia ini sudah 23 tahun. Jadi sejak 1 Mei 1997. Jadi dalam kami 23 tahun ini kami sudah melayani lebih dari 93.000 keluarga. Nah, sebenarnya visi kami adalah memberikan tempat layak bagi keluarga. Jadi istilahnya provide decent home for the people needed. Jadi orang yang membutuhkan kita akan memberikan tempat yang layak untuk tempat tinggal yang layak. Nah, di dalam kami memberikan ini, kami sebenarnya percaya bahwa kehidupan ini dimulai dari keluarga. Jadi kita fokusnya adalah menyediakan rumah layak bagi keluarga. Nah, di awal-awal kami berdiri, kami masuk ke komunitas-komunitas seperti di Jakarta dekat ada komunitas Mau, kemudian juga Sentul. Di situ banyak sekali keluarga berpenghasilan rendah atau keluarga prasejahtera dulu namanya. Dan kita keluarga penghasilan rendah ini kita bantu mereka untuk kehidupan mereka. Mulai dari rumah yang layak, terus kemudian hygiene, ya, kesehatan, kebersihan yang baik, kemudian sehingga mereka bisa mempunyai martabat atau harkat hidup yang layak, Pak. Nah, itu yang tujuan kami. Dan kami sudah melihat juga dalam perjalanan 23 tahun ini mereka telah banyak bertransformasi, Pak. Dengan mempunyai rumah layak, mereka percaya diri, mereka bisa menyekolahkan anaknya dan sekarang anak-anaknya sudah mulai lulus dari universitas, sarjana dan penghidupan lebih baik. Dan kita sudah melihat itu transformasi kehidupan. Nah, pada waktu bencana kami selalu tampil juga Pak, karena bencana itu kami Habitat for Humanity, kami ada organisasi humanity, organisasi kemanusiaan. Jadi pada saat bencana mulai dari Aceh sampai Palu kami juga ada. Di Aceh kami ada di Kota Melabo, kami membangun lebih dari 8.000 rumah dan fasilitas-fasilitas infrastruktur seperti sekolah dan juga tempat-tempat balai desa. Kami membangun lebih dari 8.000 selama 6 tahun Pak di Aceh. Terakhir kami di Palu dan kami masih di Palu, di Sigi sekarang. Dulu tahun lalu di Donggala dan Sigi membangun Huntara maupun Huntap lebih dari 1.500 Pak.
Jadi balik lagi ke program apa? Program yang bisa Anda bantu adalah ya udah pasti program sebenarnya rumah layak bagi keluarga yang berpenghasilan rendah. Okay. Kemudian juga bisa juga toilet, Pak. Karena banyak sekali rumah tidak punya toilet, Pak. Ya itu BAB-nya sembarangan. Jadi dan itu mempengaruhi tingkat kehigienitas dan tingkat kesehatan pada keluarga tersebut. Itu bisa bantuan untuk toilet, bantuan air bersih. Jadi kita siapkan juga piping, pemipaan untuk air bersih sehingga karena air sangat penting untuk keluarga ya Pak, kehidupan keluarga. Nah, selama pandemi satu lagi Pak, boleh tambah Pak Rudi. Kami juga tahu banyak sekali masyarakat yang sedang terkena dampak pandemi sehingga mereka harus mencoba mencari penghasilan ataupun kehidupan atau penghasilan tambahan lah istilahnya. Dan kami juga sekarang lagi membuat program Pak untuk memberikan latihan kewirausahaan dan latihan memasak online sehingga mereka mempunyai bekal untuk bisnis kuliner online, Pak. Nah ini juga bagus, Pak. Sehingga banyak masyarakat yang perlu penghasilan tambahan karena kena dampak pandemi itu dapat join juga program kami, Pak. Ini kan sebetulnya kalau tadi disebutkan ada website, ada laman-laman Habitat for Humanity yang bisa orang melihat ya. Tapi kan nggak semua orang itu suka langsung melihat nge-browsing segala macam. Atau mungkin juga tidak punya aplikasi kitabisa.com atau Instagram dan segala macam. Sebetulnya ada call center nggak sih Pak bagi masyarakat yang mungkin ingin tanya-tanya gitu kan? Sebetulnya program Habitat for Humanity itu apa aja sih? Apa yang kira-kira saya mungkin, saya pengen ngebantu di program yang ini nih gitu. Ada call centernya nggak Pak? Ada Pak, jadi bisa juga telepon di dalam hal ini 021 ya. Sebentar Pak, sekalian kita catat ya, 021. Iya Pak. 2205 6431 ya. Kalau sibuk bisa juga di WhatsApp ya Pak ya, WhatsApp kepada rekan saya Pak Abraham itu di 0816 894 406. Ya, jadi masyarakat kan lebih gampang ngechat Pak, ngechat lebih gampang. Kenapa saya bilang laman itu penting Pak? Karena sekarang kan PSBB ya Pak ya, ketemu muka kan susah Pak. Jadi ya kalau istilahnya sekarang kan tinggal buka aja itu dia websitenya dan bisa lihat Pak apa-apa aja dan mungkin yang tergeraknya di mana gitu loh Pak. Ya. Oke, jadi sebetulnya bagi masyarakat yang tertarik untuk berdonasi gitu. Bukan hanya soal penyediaan tempat singgah atau tempat yang layak bagi para tenaga medis, tapi sebetulnya juga program-program lain demi kemanusiaan juga banyak yang sebetulnya terus berjalan ya Pak ya? Betul. Baik. Jadi donasi itu ada dua Pak, bisa donasi uang, bisa juga donasi tenaga Pak. Jadi jadi relawan Pak. Jadi relawan ya? Ya, karena relawan juga sangat dibutuhkan ya, terutama kalau pada saat-saat normal ya. Mungkin pandemi agak susah karena ini tidak bisa bertemu muka. Tapi kalau dalam saat-saat normal ataupun bencana-bencana seperti banjir kita banyak perlu relawan Pak. Yang mendonasikan tenaga karena itu juga sangat dibutuhkan ketika sesuatu. Kita masyarakat gotong royong ya kita harus sama-sama mempunyai nilai gotong royong untuk membantu sesama Pak. Baik. Pak Susanto, terima kasih banyak sudah bersama kami di Landstalk siang hari ini. Sukses terus programnya, Pak. Ya, terima kasih Pak Rudi. Terima kasih sama-sama. Indonesia bergerak, Indonesia sehat. Amin. Mudah-mudahan kita semuanya sehat, Pak. Ya, terima kasih. Baik pemirsa, dialog Landstalk hari ini sekaligus menutup jumpa kita di Landstalk siang hari ini. Tetap terapkan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran virus corona. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Rudi Andanu. Sampai jumpa.